Shalom Permata. Shalom. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di dalam PA kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku percaya dan teman-teman di sini juga percaya. Teman-teman di rumah juga memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita serahkan PA ini ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena berkat-Mu pada malam hari ini kami masih dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan PA ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Engkau yang menyertai kami dari WL, song leader dan juga pemusik ya Bapa. Hanya inilah doa anak-Mu yang sempurna kami panjatkan, Yesus Tuhan selamat kami. Amin. Dunia
akan memulai ibadah kita. Nats kita diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan tema Be the Salt and the Light, yang artinya jadilah garam dan terang. Agar permata GBKP menjadi garam dan terang sesuai dengan Nats, bijak dan menggunakan IT. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Memulai sharing untuk PA kita ini yang bertema dengan Nats Matius 15 ayat 13 sampai 16 dengan tema Be the Salt and the Light. Di sini kita ada pertanyaan, apa saja media sosial yang kita punya dan seberapa sering kita menggunakannya. Ini aku mau bertanya dengan Kak Ria. Kak Lia. Apa saja media sosial yang kita punya dan seberapa sering kita menggunakannya? Kalau media sosial yang aku punya banyak ya weh. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan lain. Kalau aku seberapa sering? Sering kali pun, sangat-sangat sering. Jadi kalau satu hari gitu bisa lah sekitar 5 jaman gitu main media sosial. Gitulah. Kak mau nanya, nggak, mata kakak itu nggak sakit gitu nengok ke layar HP terus? 5 jam itu nggak 5 jam full ya dek ya. Nggak 5 jam non-stop loh weh. Bisa nanti digabung-gabungin bisa 5 jam sehari Iya, gitu. misalnya pagi sejam atau siang nanti 30 menit apa begitu. Pokoknya nggak intens 5 jam gitu. 5 jam. Ya katanya nggak ngapa-ngapain aku. Oke. Oke, yang kedua itu konten apa yang sering kita tampilkan dalam media sosial kita? Mari kita berdiskusi. Ini aku mau tanya dari Sabrina dulu. Konten apa yang sering kita tampilkan? Kalau aku Kak, kalau aku pribadi kontennya itu kalau bisa sih bilang jarang, karena konten aku maksudnya kayak sebenarnya aku orangnya jarang aktif. Aku pribadi jarang aktif membuat konten, apalagi jarang melihat media sosial. Perkara jarang melihat media sosial itu jadi aku jarang membuat konten, bahkan nggak pernah, terkecuali kalau kayak ada hal-hal yang penting, mungkin kayak bisa dibilang kayak ulang tahun atau yang berbau dengan lagi kebersamaan dengan orang-orang terdekat kita, itu bisa ada kita buat konten atau video mungkin, atau sama kayak kita sama Permata gitu kan, kita membuat konten bareng. Dan di satu sisi juga ada konten mungkin tugas-tugas kan dari dosen membuat dalam video atau bagaimana, itu juga bisa sih. Kalau itu aku konten aku biasa. Jadi kayak lebih ke momen-momen tertentu. Iya, gitu, momen ya. tertentu. Kalau dari Sarah? Kalau aku pribadi Kak, untuk konten aku cuman baru satu yang aku buat di Instagram, itu video aku nari perpisahan sama teman-teman sekolah aku. Atau enggak, biasa aku suka ngepost di snap story Instagram. Misalnya kayak ada teman aku ulang tahun sama kayak yang Ina bilang tadi, atau enggak misalnya ada momen-momen kebersamaan gitu sama teman-teman terdekat aku, itu aku suka ngepost di snap story Instagram. Biasanya aku kayak nge-grade foto gitu, ngumpulin foto-fotonya terus aku edit gitu. Dan juga untuk tugas-tugas kemarin itu juga aku pernah buat di Instagram kan, tugas bimbingan menulis 30 hari bercerita itu. Jadi 30 hari bercerita itu
aku ngepost foto-foto bebas, itu foto apa aja, dan captionnya itu kalau bisa kayak ngasih positif vibes gitu ke orang lain. Jadi lebih kayak ke kreatif bisanya mau ngapain gitu istilah kita postingkan ke media sosial kita itu. Kalau Iya. dari Kak Lia, Kalau aku pun masih sebatas Instagram aja ya, posting-posting foto, baru bikin IGTV kemarin aku coba kayak coba-coba belajar-belajar kayak nge-review produk gitu. Cuman aku kayak ada rencana bikin mau mulai coba ke YouTube sih, karena kan aku kan sering lihat-lihat ini orang video-video orang di YouTube. Jadi aku kayak kayak ada keinginan bikin coba-coba gitu. Sih itu, tapi masih belum aku lakuin sih, masih terpikir aja. masih terpikir aja gitu. Nanti kalau mau ada yang pengen buat gitu dimasukin gitu ya. Iya. Kak. Kalau dari Dek Agit, Kalau konten yang pernah aku buat paling kayak cuman cover lagu aja sih Kak. Itu pun nggak terlalu sering. Kadang-kadang aja kalau mood. Itu aja sih Kak. Itu pun cuma sebatas di Instagram atau di WhatsApp. Dan seringan jadi kalau buat sering-sering mau nggak gitu kalau ada yang ngajak? Kalau ada yang ngajak gitu mau, cuman kalau sendiri susah juga sih Kak ngumpulin mood nyanyi. Oke, jadi ini intinya kan di sharing kita ini kita pakai media sosial itu lebih sering ke momen-momen tertentu gitu kan, yang apa yang kita bisa buat itulah nggak terpaksa harus ada tiap hari gitu loh ya kan. Jadi yang ketiga kita ada diskusi juga tentang tekad untuk menjadi garam dan terang dalam setiap konten media sosial kita dengan mengupload atau memposting gambar atau selfie wifi sambil menandai akun Instagram Permata GBKP dan FB Permata GBKP. Jadi ini bagi permata yang ada di luar yang kami ini atau yang permata yang lain bisa juga membuat atau memposting dengan menghashtagkan Permata GBKP dan FB Permata GBKP. Untuk malam hari ini tuan rumah kita tidak bisa hadir berhubung karena dia sedang sakit. Jadi kita juga akan mendoakan bersama-sama agar tuan rumah kita pada malam hari ini yaitu Dita Barus bisa cepat sembuh. Terima kasih. Selesailah sampai di sini untuk sharing kita. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
Baiklah, bahan PA Permata yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 sampai di sini. Tema Be the Salt and the Light, menjadi garam dan menjadi terang. Pokok pikiran: perlu mengetahui undang-undang IT. Permata GBKP mampu menjaga sikap dan perbuatannya dalam menggunakan IT. Permata GBKP tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak menyalahgunakan perkembangan teknologi, dampak negatif penyalahgunaan IT. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita yang mengasihi kehidupan, bahwa setiap anak-anaknya yang percaya akan firman-Nya berdasarkan keyakinan untuk tetap berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam bagian daripada bahan PA Permata ini, di mana Yesus baru saja menetapkan supaya menjadi garam dan menjadi terang dalam kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan. Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang, berarti dia dapat terasa di tengah-tengah kehidupan sebagaimana garam yang sangat dibutuhkan dalam pemakaian makanan kehidupan sehari-hari. Tentu Yesus melihat inilah yang dalam kehidupan kita sebagai manusia yang dapat dirasakan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Artinya orang percaya, Permata GBKP yang dipanggil Tuhan menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dunia yang penuh pergumulan, dunia yang gelap, dia tetap menjadi terang. Justru dalam hal inilah kita perlu melihat kuasa garam dan terang yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Injil Matius ini betul-betul melihat pokok ajaran Tuhan kita Yesus Kristus untuk menuntun kehidupan kita dengan yakin dan percaya. Menjadi garam dan terang itu adalah merupakan tanggung jawab iman percaya kita kepada Tuhan kita. Jadi dalam kehidupan perkembangan kemajuan IT di tengah-tengah kehidupan kita pada zaman sekarang ini, tentu begitu banyak yang harus kita pelajari, bahwa IT itu juga dapat membantu kita untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan memberi apa yang kita lihat dalam keyakinan. Itu dapat menunjukkan kehidupan sebagai orang yang percaya, yang bertanggung jawab. Apa yang membuat pikiran menjadi lebih terang, apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan supaya kita semakin hari semakin tahu dan percaya bahwa kehidupan yang diberikan Tuhan sekalipun penuh pergumulan tantangan, tetapi kita tidak akan lari dari apa yang kita yakini kepada kasih Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sesungguhnya. Dia meyakinkan setiap anak-anaknya yang hidup terasa seperti garam di tengah-tengah dunia ini, yang menggaram dunia ini sehingga dunia ini
seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dan terang Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan. Tidak sesuka hati dalam menjalankan IT di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bagaimana melalui IT, teknologi, informasi, kasih Tuhan semakin nyata, semakin nampak dalam kehidupan. Baik dengan kidung puji-pujian, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, yang betul-betul kita tahu, kita yakin itu adalah pemberiannya kepada kehidupan sebagai permata, sebagai pemuda gereja, orang yang dikasihi Tuhan, hadir berada di tengah dunia ini untuk menunjukkan kasih Kristus yang senantiasa hidup dan bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak. Untuk itulah maka PA Permata ini memperingati kehidupan anak-anak Permata juga, bahwa melalui IT kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan berdasarkan keinginan Tuhan, supaya Tuhan semakin ditinggikan dan kita sebagai orang yang percaya, pemuda gereja, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu berarti anak-anak Permata lebih mengutamakan kebersamaan, mengutamakan apa yang benar, apa yang adil, apa yang berdasarkan kasih dan persekutuan secara lembaga berbakti. Kita tidak mendahului apa yang kita kejar di dalam persekutuan itu. Kita bersama-sama saling mendukung, saling memaafkan, saling melengkapi, dan saling mengasihi. Dalam hal inilah pemuda gereja Permata harus terus belajar, berjuang mempertahankan firman Tuhan yang hidup dalam hati dan jiwa dan pikiran. Dalam hal pikiran kita sebagai pemuda, sebagai anak-anak Tuhan yang penuh semangat, penuh harapan dan tanggung jawab yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kita tetap menunjukkan perjuangan itu seperti yang kita hidupi dalam kehidupan sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai pemuda Permata, baik yang sekolah kuliah maupun yang sudah bekerja atau sudah tamat sekolah kuliah, selanjutnya mau menunggu hasil kerja. Kita percaya bahwa sebagai garam, sebagai terang, senantiasa kita mendahulukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan keyakinan kita kepada kasih Tuhan. Oleh karena itu, keyakinan atas kuasa Tuhan yang membuat kita dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan dalam apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan di dalam kehidupan ini, bahwa itu menunjukkan ini adalah anak-anak Permata yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Untuk itu proses yang harus diperjuangkan dengan penuh yakin percaya atas kuasa Tuhan dan kekuatan firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Alkitab itu menjadi bagian dalam keyakinan sampai hari ini dan seterusnya, bahwa itu betul-betul diberikan oleh Tuhan pada setiap anak-anak Permata, pemuda gereja yang yakin, yang percaya bahwa firman itu dia hidupi, dia jalan. Untuk itulah tanggung jawab melakukan apa yang benar sesuai dengan kemajuan teknologi informasi pada saat sekarang. Kita tetap meyakini itu menjadi bagian sarana
untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tetap menjaga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama permata, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk tetap berjalan sebagaimana yang diingini oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja kita juga dengan keyakinan atas kuasa firman Tuhan yang memakai alat teknologi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya sebatas itu. Di luar itu kita tidak akan membuat diri kita semakin ditinggikan, tetapi kasih Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan. Jadi di dunia ini melihat dan menunggu melalui informasi dan teknologi bagaimana anak-anak permata GBKP, Rumbun Helvetia, pemuda gereja dapat menunjukkan kasih anugerah Tuhan yang setiap hari itu menjadi bagian bersama-sama, saling mendukung, saling mengayomi, dan tetap belajar untuk menjalankan seluruh aktivitas kehidupan sebagaimana yang diberikan oleh Tuhan. Tetap yakin dan percaya teknologi sebagai salah satu alat memuji memuliakan Tuhan. Tuhan yang melebihi dari kuasa manusia di tengah-tengah dunia. Jangan sempat teknologi membuat Tuhan menjadi nomor, tapi Tuhan tetap menjadi nomor satu yang memberikan kemampuan bagi manusia untuk mengenal Dia, untuk memahami dan mengerti akan apa yang Dia bawakan. Jadi kasih Tuhan memakai setiap anak-anak permata yang melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai garam, sebagai terang di tengah-tengah dunia, yang perlu ditunjukkan ke tengah-tengah kehidupan sehari-hari bahwa itu adalah pemuda gereja, permata yang dipercayai gereja dan dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjalankan kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hidup baik benar seperti yang Tuhan inginkan. Kita tetap proaktif menjalankan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemuda, sebagai permata, untuk tetap bertanggung jawab dan melaksanakan apa yang berguna demi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga permata GBKP menjaga dirinya, kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan dengan adanya kehidupan informasi dan teknologi di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Untuk itu permata dalam kehidupannya sehari-hari harus terus-menerus yakin dan mengejar apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebagai bagian dalam kehidupannya dengan kuasa firman Tuhan. Kita yakin sebagai orang percaya dan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat tapi kita berjuang, kita jalani, kita usahakan sebagaimana yang Tuhan inginkan melalui doa itu untuk mendorong anak-anak Tuhan semakin semangat mengejar impian, cita-cita. Tidak gampang, tetapi kita perlu tetap berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita tidak dikalahkan oleh godaan-godaan yang sangat dapat mungkin jikalau kita tidak mengandalkan iman kita akan jatuh dengan godaan-godaan. Tapi kekuatan yang kita minta kepada Tuhan itu sebagai andalan
untuk mencapai tujuan kita, cita-cita kita dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Kita amini, kita yakini, kita percaya Tuhan tetap berada di hadapan kita, menuntun hidup langkah kita ke tujuan yang Dia kehendaki. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, ku bawa syukurku. Untuk mengakhiri PA kita pada malam hari ini, kita angkat satu lagu pujian dengan penuh semangat, Kami Terima. Pujian bagi
Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga atas kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami, khususnya dalam PA Permata pada hari ini. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan anak-anak Permata yang dipanggil Tuhan, yang dikasihi Tuhan untuk menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Kuasa firman yang dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya menjadi kekuatan dalam kehidupan orang-orang percaya Permata GKI. Bapa, Engkau pakaikan Permata dengan firman yang sampai kepada kehidupan ini untuk tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk itulah kami tetap mendoakan supaya Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan Permata di tengah kehidupan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas baik dalam kehidupan secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam mencapai cita-cita menuntut ilmu tingkat sekolah perguruan tinggi, universitas, dan yang sudah tamat dan bekerja dan yang mencari pekerjaan. Tuhan tetap pakaikan kehidupan anak-anak Permata untuk tetap berada, eksis, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami yakin, kami percaya sekalipun penuh pergumulan tantangan yang harus dihadapi, tetapi Tuhan tetap memberikan tuntunan dalam kehidupan anak-anak Permata yang mengejar cita-cita, impian sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak juga memberkati kehidupan orang tua dalam pekerjaan sehari-hari. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat yang melimpah, dan kehidupan dalam pergumulan dalam masa pandemi COVID-19 ini, sekalipun kami tidak seperti biasanya mengadakan PA, tetapi harus melalui kehidupan tinggal di rumah dan mengikuti PA, tetapi kami percaya bahwa kekuatan firman, kuasa-Mu yang kudus itu yang memampukan kehidupan anak-anak untuk tetap mengejar apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau berkati ini agar tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan bangsa negara kami juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap pakaikan presiden kami untuk menjalankan program sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan setiap bagian yang ikut bertanggung jawab Tuhan pakaikan sebagai alat untuk membuat perkembangan virus corona tidak semakin menyebar. Ya Bapa di surga, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang menjalankan tugas tanggung jawab agar virus ini tidak semakin menyebar. Bapa di surga, kami juga sebagai manusia yang penuh kekurangan, Engkau pakaikan kemampuan kami untuk disiplin menjaga diri kami, melaksanakan sebagaimana yang diminta dalam kehidupan kami menghadapi pandemi COVID-19. Bapa yang di surga, berkati juga setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu dalam PA ini. Tuhan berkati tangan-tangan menyampaikan persembahan ini dan memakai kehidupan anak-anak Permata, GBKP, maupun LPT semakin
surga pakai ilmu dan teknologi, kemajuan zaman ini sebagai bagian dalam kehidupan anak-anak permata untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk saling mendukung, saling mengingatkan, saling mengejar apa yang benar, apa yang baik. Bapa di surga, terima kasih buat semuanya. Kami doakan juga pengurus permata dan seluruh anak-anakmu yang mendukung PA melalui live streaming ini. Tuhan pakaikan mereka untuk menjalankan aktivitas dengan sabar setia untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui kemampuan yang dia miliki. Itu semuanya menjadi puji-pujian di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kehidupan yang Engkau berikan dalam permata menjalankan aktivitas sehari-hari, dan pakaikan sebagai garam, sebagai terang di tengah-tengah dunia, sehingga semakin hari semakin terasa, semakin nampak terlihat garam dan terang itu dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa firman dan Roh Kudus senantiasa memampukan dia menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, melalui perkataan, melalui pemikiran, melalui perbuatan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga buat seluruh kemampuan untuk memuji memuliakan melalui kidung puji-pujian yang disampaikan itu. Tuhan berkati agar setiap anak-anak Tuhan yang mendengarnya semakin dikuatkan, semakin. Terima kasih Bapa di surga. Inilah persembahan dan kuasa kami. Kami sampaikan kepadamu segala puji dan syukur hanya di dalam satu nama kasih Putra Yesus Kristus, sungguh mencari kita toto di tadagi rasa. Oh Bapa kami sini surga, lardo ikebagian, radamin kini rajamu, selatin trateni basanya dan alam surga. Berikan kami akan cukup waswari sedapena, menami salah kami baginya lebih kami salah kalah. Ulangin kami bagai kami bas percobaan, tapi ulangilah kami endorsi ilat nari. Sabab kami si madakini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekat. Amin. Sampai jumpa lagi di minggu depan, teman-teman.